sikap berdoa, siap tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, hatinya khusyuk. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sekarang kita mulai belajar. Sebelum kita mulai, sapa dulu nih yang ada di rumah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Oke, yes, Allahu Akbar. Selamat pagi semuanya. Pagi, Allahu Akbar. Tetap semangat ya yang di rumah. Pelajaran pertama ini kita harus semangat. Ya, kunci sukses itu harus semangat dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat, terutama dalam menuntut ilmu. Adanya pandemi ini jangan membuat kalian patah semangat ya. Tetap semangat, tetap rajin belajar, dimanapun kalian berada harus rajin belajar. Oke. Kali ini kita akan belajar yaitu tentang pembelajaran ya, yang nanti akan dijelaskan di slide yang selanjutnya. Mungkin sebelum itu kalian persiapkan dulu buku tulisnya ataupun Al-Quran. Ya, kita mulai pembelajaran kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita sekarang masuk ke pembelajaran tentang mad badal ya. Pengertian mad badal. Mad badal adalah apabila ada dua huruf hamzah dan huruf hamzah yang pertama itu berharokat, sedangkan huruf hamzah yang kedua itu disukunkan atau mati, maka hamzah yang kedua diganti dengan alif. Ya, hamzah kedua dengan alif. Alif jika hamzah yang pertama berharokat fathah. Jadi ketika ada hamzah berharokat fathah bertemu dengan alif, itu adalah mad badal. Nah, yang kedua ada ya. Nah, jika hamzah yang pertama berharokat kasrah, ya, ya-nya itu berharokat sukunnya. Nah, jadi nanti kalau misalkan ada hamzahnya bertemu dengan ya sukun, berarti itu mad badal. Sedangkan yang ketiganya itu waw. Jadi ada alif, ada yaw, ada waw. Nah, ada waw ini jika hamzah yang pertama berharokat dhamma, maka dibacanya sama dengan mad badal, ya. Nah, sedangkan mad badal artinya yaitu ganti atau pengganti ya. Pengganti daripada huruf alif, itu namanya mad badal. Ya, adapun panjangnya yaitu dua harokat atau satu alif, ya. Satu alif atau dua harokat. Nah, di situ kalian bisa lihat ada contohnya yang bertanda merah itu, ya, huruf merah itu adalah mad badalnya. Di situ ada imana. Nah, hamzahnya berharokat kasroh. Nah, ya-nya itu ya sukun. Karena di sini kita memakai mushaf Madinah ya. Jadi ya-nya tidak terlihat. Ya-nya tidak terlihat sukunnya. Tapi tetap dalam mushaf Indonesia tuh ada sukunnya. Imana. Terus yang keduanya
utu. Nah, ada alifnya itu berharokat domah bertemu dengan wawu sukun, itu utu, dibacanya 2 harokat. Nah, hamzahnya domah bertemu dengan wawu sukun. Yang ketiganya ada di situ ada amanu, ya, ada hamzahnya berharokat fathah bertemu dengan alif, amanu. Kok di depannya ada domah lagi bertemu dengan wawu? Nah, kalau huruf lain selain hamzah berarti itu adalah mad tabi'i ya. Amanu, nunya tuh, nun berharokat domah, depannya ada wawu sukun. Amanu, a-nya itu hamzahnya mad badal, depannya ada mad tabi'i. Ya, paham ya sampai sini? Semoga dapat bermanfaat. Nah, kita akan setelah masih seputar tajwid ya. Dan yang akan kita bahas kali ini yaitu pengertian daripada mad lazim harfi musyba' ya. Baik sahabat semuanya, mari kita mulai pelajaran kita kali ini. Silahkan disimak dan semoga bermanfaat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pengertian mad lazim harfi musyba' yaitu merupakan salah satu dari bagian hukum bacaan mad far'i dalam ilmu tajwid. Namun, poin penting yang harus diketahui dalam mad harfi musyba' itu adalah hukum bacaan ini terjadinya pada awal surat yang merupakan ayat-ayat mutasyabihat. Menurut bahasa, mad artinya panjang, lazim artinya harus atau wajib, harfi artinya sebangsa, mustaqol artinya diberatkan. Menurut istilah, jadi apabila ada huruf yang ditemui di awal surat pada ayat-ayat mutasyabihat, nah itulah yang dinamakan mad lazim harfi musyba'. Adapun huruf-huruf mad lazim harfi musyba' itu sudah dikumpulkan oleh para ulama ahli tajwid pada kalimat berikut ini, yaitu pada kalimat naqoso asalukum. Nah, kalau diperinci satu persatunya yaitu huruf nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, dan mim. Seperti itu ya. Nah, mad lazim harfi musyba' itu terbagi dua. Yang ke satu, jika huruf sesudah mad itu diidghamkan, maka disebut mad lazim harfi musaqqal. Nah, ini yang akan kita bahas kali ini ya. Dan yang kedua, jadi bila mana tidak diidghamkan, maka itu dinamakan mad lazim harfi mukhaffaf. Nah, lebih jelasnya nanti kita bahas di contohnya ya. Baik, sekarang kita bahas contohnya satu persatu ya. Yang pertama kita membahas mad lazim harfi musyba' yang mutsaqqal ya. Kenapa bisa disebut mutsaqqal? Karena di dalam bacaan tersebut itu ada tasdid ya atau idgham. Nanti kalau mad lazim harfi musyba' mukhaffafnya di video berikutnya ya. Baik, sekarang kenapa bisa disebut mad lazim harfi ya? Karena dibacanya itu secara harfiah atau secara hurufnya, secara huruf biasa ya. Misal alif lam mim sama dengan alif lam mim, seperti ini ya. Dan sekarang bagaimana cara menerapkan madnya atau bacaan panjangnya? Bisa diperhatikan dalam kurung ini ya, sudah saya tulis. Tapi alif tidak termasuk mad ya. Baik, yang pertama ketika kita membaca lam itu namanya mad lazim musaqqal harfi, dibacanya 6 harkat. Nah, sesudah membaca lam itu diidghamkan ke mim ya.
Dan di dalam idgham ke mim itu ada tekanan 2 harakat. Ya, seperti ini. Dan seterusnya itu ada mad lazim mukhaffaf harfi ya, yaitu dibaca 6 harakat. Kenapa bisa disebut mukhaffaf? Karena di sini tidak ada, atau yang terakhir itu ketika membaca mim itu di depannya tidak ada tasdid atau idgham ya. Maka dari itu disebut mad lazim mukhaffaf harfi ya. Baik, kita bacakan alif lam mim. Nah, ketika membaca lam itu 6 harakat lam. Nah, itu pas idgham ya atau tasid ada tekanan 2 harakat lam, seperti itu ya, 2 harakat. Terus mad lazim mukhaffaf harfi ya, itu 6 harakat lam mim. Dan contoh yang kedua, di sini ada huruf po, sin dan mim. Seperti ini ya, sama dengan seperti ini, huruf po, sin dan mim. Po, si, mim. Nah, sekarang bagaimana cara membaca madnya atau panjangnya? Perhatikan dalam kurung ini. Pertama po, seperti ini. Po dibaca 2 harakat, martobai ya. Setelah itu sin, sim itu dibaca 6 harakat musaqul harfi ya, sim. Nah, idgham ke mim itu ada tekanan 2 harakat sim mim. Nah, yang terakhir mim itu adalah mukhaffaf harfi atau dibaca enteng ya, karena tidak ada idgham atau tasdid di sini ya, jadi dibaca enteng 6 harakat. Sekali lagi dibacanya po, 2 harakat ya, po sim mim, seperti itu. Baik, contoh yang ketiga, di sini ada alif lam mim sod ya, sama seperti ini. Kalau diperinci alif lam mim sod. Nah, ini harfiah ya, yang disebut harfi ini ya. Jadi dibacanya itu secara harfiahnya, secara huruf hijaiyahnya ya. Nah, sekarang bagaimana cara membaca madnya? Perhatikan dalam kurung ini, alif tidak termasuk mad ya. Nah, yang pertama, ketika kita membaca lam itu 6 harakat musaqal harfi ya, 6 harakat, lalu diidghamkan ke mim. Diidghamkan ke mim itu ada tekanan 2 harakat serta dengung ya. Lalu ada mukhaffaf harfi 6 harakat ke mim ya, alif lam mim. Terus mukhaffaf harfi lagi sod ya, sod itu dibaca 6 harakat. Jadi pertama 6 harakat, lalu idgham 2 harakat, lalu mukhaffaf harfi 6 harakat, lalu mukhaffaf harfi lagi 6 harakat ya. Jadi dibacanya alif lam mim sod, seperti itu ya, alif lam mim sod, seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian dulu pelajaran kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.